Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumala Ainunata dengan NIM K71211147 dari kelas 1D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Surakarta. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keterampilan Dasar Berpikir Ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Idam Ragil. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pembiasaan nilai-nilai religius peserta didik di sekolah dasar, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang dari permasalahan ini. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang kita sedang berada di era globalisasi yang dimana kecanggihan teknologi sudah tidak dapat diragukan lagi. Nah, kemudahan dan kecanggihan teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan apa saja. Namun, apabila seseorang tidak mampu membentengi dirinya dengan berbagai karakter positif, maka bisa jadi globalisasi ini akan membawa dampak negatif bagi diri mereka sendiri. Salah satu masyarakat yang terkena dampak negatif dari globalisasi ini yakni ada anak usia dini dan anak usia sekolah dasar. Nah, mereka ini kan pada dasarnya suka meniru, jadi mereka tidak menimbangkan terlebih dahulu perbuatan mereka, mana yang harus dicontoh, apakah ini baik atau tidak. Nah, jadi mereka belum mengetahui itu. Jadi, apapun tren masa kini yang menurut mereka itu keren, baik, mereka pasti akan menyontohnya secara langsung. Nah, karena hal ini mudah terjadi di usia mereka, sebagai orang tua dan guru, kita harus bisa mengantisipasinya dengan cara memberikan pembimbingan dan pembiasaan mengenai nilai-nilai religius atau nilai-nilai agama kepada mereka. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yakni mengenai definisi nilai religius. Nilai religius ini sendiri dapat diartikan dengan berbagai definisi dan berbagai pendapat dari para ahli. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa pengertian nilai religius dari beberapa ahli. Nah, yang pertama ini ada pendapat dari Nuruddin yang mengatakan bahwa nilai religius adalah konsepsi tersirat dan tersurat yang ada di dalam agama dan mempengaruhi perilaku seorang yang menganut agama tersebut. Sedangkan menurut Zakaria Umroh, nilai-nilai religius ini diartikan sebagai nilai yang bersumber dari keyakinan ketuhanan yang ada pada tiap-tiap individu. Dan yang selanjutnya, yakni pengertian nilai religius menurut Dian Krisnawati. Nilai religius yakni nilai karakter yang dijadikan sebagai perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, seperti toleransi dan juga rukun terhadap tetangga yang berbeda agama. Nah, dari beberapa pendapat ahli mengenai definisi nilai religius dapat disimpulkan bahwa nilai religius atau nilai agama merupakan nilai-nilai dalam kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembang kehidupan beragama dan digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku sesuai dengan aturan-aturan agama yang ada. Nah, ini bertujuan untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lanjut ke materi yang kedua, yakni mengenai ciri-ciri anak yang sudah menanamkan nilai religius sejak dini. Nah, ini juga disebutkan beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, ada pendapat dari Muhammad Khairul Rifai yang menyatakan bahwa ciri-ciri dari peserta didik yang telah menanamkan nilai religius, mereka akan selalu ingat kepada Tuhan dalam mengerjakan segala halnya. Yang kedua, yakni pendapat dari Anslat Ismail yang mengatakan bahwa salah satu ciri dari peserta didik yang telah menanamkan nilai religius, mereka akan memiliki akhlak yang mulia, terus juga taat dalam beragama, toleransi terhadap yang beda agama, dan juga hidup rukun dengan agama lain. Dan yang terakhir, ini pendapat dari Abdillah yang mengatakan bahwa anak yang menanamkan nilai religius sejak dini, mereka akan terus berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan patuh melaksanakan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing. Nah, dari 3 pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak yang telah membiasakan penanaman nilai religi, mereka akan selalu ingat kepada Tuhannya dan juga mengerjakan segala sesuatu yang baik dan tidak dilarang oleh agama. Mereka akan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh agama dan sesuatu yang tidak baik. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni mengenai cara pembiasaan nilai-nilai religius di sekolah dasar yang terdiri dari 5. Yang pertama, yakni mengadakan kegiatan keagamaan di sekolah dasar. Kegiatan keagamaan di sekolah dasar ini bisa dilakukan ketika hari-hari besar agama. Nah, misalkan yang beragama Islam ini ada kegiatan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, buka puasa bersama, ataupun halal bihalal. Nah, kegiatan lainnya juga bisa digunakan seperti kegiatan BTA, baca tulis Al-Quran. Nah, bahkan di beberapa sekolah, BTA ini sudah dijadikan sebagai muatan lokal sekolah dan dalam seminggu diberikan 4 jam pelajaran. Selain itu, bisa juga dengan menyelenggarakan berbagai macam perlombaan seperti cerdas cermat, terus juga lomba pidato.
Nah, kenapa dengan perlombaan? Karena perlombaan ini bisa bertujuan untuk melatih dan membiasakan keberanian, kecepatan, dan ketepatan anak dalam menyampaikan pengetahuan dan mempraktekkan materi pendidikan agama yang sudah dipelajarinya. Nah, yang kedua, ya ini bisa dengan mengadakan ekstrakurikuler keagamaan. Kenapa dengan ekstrakurikuler? Karena ekstrakurikuler ini merupakan aspek pendukung selain pembelajaran yang ada di sekolah. Ekstrakurikuler ini biasa kan juga disebut dengan sebutan ekskul. Nah, salah satu ekskul keagamaan yang biasanya banyak diminati oleh anak-anak ini seperti seni nasyid. Karena nasyid ini berisi seni vokal yang terkadang dilengkapi dengan alat musik. Nasyid ini bisa mengembangkan kemampuan berpikir anak dan juga dapat mengekspresikan diri anak dalam bentuk vokal dan juga bunyi-bunyian alat-alat musik. Nah, nasyid ini juga dapat digunakan anak untuk belajar mengekspresikan emosi atau jiwa spiritual di dalam bernyanyi dan bermusik. Dan nasyid ini dapat dijadikan sebagai cara yang cukup efektif untuk membantu anak didik dalam memahami berbagai persoalan, seperti tentang kehidupan, rasa cinta kepada sesama manusia, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang selanjutnya, yakni yang ketiga, yakni pengajaran melalui guru. Nah, pengajaran melalui guru ini biasanya digunakan dengan cara guru memberikan contoh-contoh kecil sebagai teladan. Karena anak-anak usia ini kan mudah meniru, jadi apapun yang guru mereka lakukan, mereka pasti akan mencontohnya. Makanya guru harus bertindak atau berbuat hal-hal yang baik agar dapat dicontoh oleh anak-anak muridnya. Nah, selain itu, guru juga bisa memasukkan materi-materi keagamaan ini ke dalam setiap mata pelajaran yang diampunya dengan kreativitas yang dimiliki oleh masing-masing guru. Jadi, guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga harus bisa mengembangkan kesadaran beragama dan juga menanamkan jiwa keagamaan yang benar pada diri anak-anak seperti itu. Nah, yang keempat, yakni pembiasaan mengucapkan salam dengan berjabat tangan. Biasanya pada pagi hari anak-anak bisa dibiasakan dengan cara berbaris dan masuk kelas, kemudian menyalami atau berjabat tangan kepada gurunya sebagai tanda hormat dan kasih sayang. Selain itu, murid-murid juga diajarkan untuk saling mengucap salam apabila bertemu dengan teman-temannya. Selain itu, pengajaran mengenai pengucapan salam dan berjabat tangan ini bertujuan agar anak-anak kelak dapat melakukannya dimanapun dia berada, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun masyarakat, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yang kelima, yakni pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, pembiasaan berdoa ini bertujuan agar anak melakukan semua aktivitasnya didahului dengan berdoa dan ditutup dengan berdoa, agar semua kegiatannya berkah dan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, sebelum pembelajaran dimulai berdoa bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih tenang dan nyaman sehingga pikiran anak-anak tuh akan terlebih fokus terhadap pembelajaran yang akan diterimanya nanti, seperti itu. Nah, baik, kita sudah membahas mengenai cara pembiasaan. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari presentasi kali ini adalah perkembangan di era globalisasi ini juga harus diiringi dengan penanaman karakter yang kuat dan baik pada anak. Apabila tidak dibarengi dengan penanaman karakter yang kuat, maka anak akan mudah terjerumus ke arus globalisasi yang bisa membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka. Dampak negatif ini juga bisa berdampak pada kemerosotan akhlak anak. Anak juga harus diberikan penanaman dan pembiasaan nilai agama yang kuat sejak dini agar mereka memiliki pegangan. Anak yang sudah diberikan penanaman nilai-nilai agama sejak dini akan selalu mengingat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka akan mengerjakan sesuatu yang baik-baik saja dan meninggalkan yang dilarang oleh agamanya. Nah, pembiasaan pada anak-anak ini bisa dilakukan di sekolah dasar dengan berbagai kegiatan dan pembiasaan yang baik bagi anak. Nah, kesimpulannya sudah selesai nih teman-teman. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyelesaian penugasan kali ini. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.